Seekor capung melayang perlahan, sayapnya bening, tubuhnya ramping, dan gerakannya nyaris tanpa suara. Ia bukan serangga biasa. Capung telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ia lahir dari air, tumbuh dalam diam, lalu berubah menjadi penari langit yang tangguh. Kita sering melihatnya di sawah, di tepi danau, atau di dekat sungai, tapi jarang yang tahu betapa penting perannya dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam seri ini, kita akan melihat capung dari dekat, mengenal kehidupannya, siklusnya, dan perannya yang mungkin belum pernah kamu sadari. Ini bukan sekadar cerita tentang serangga, tapi tentang makhluk kecil yang punya tempat penting di dunia yang luas ini. Capung adalah serangga yang mudah dikenali. Tubuhnya panjang, matanya besar, dan sayapnya transparan seperti kaca tipis. Saat terbang, capung bisa bergerak sangat cepat. Ia bisa melayang di tempat, berbelok tajam, bahkan terbang mundur. Kemampuan terbangnya termasuk yang terbaik di dunia serangga. Nama ilmiahnya adalah Odonata. Dalam kelompok ini, ada dua jenis utama, capung sejati dan capung jarum yang lebih kecil serta ramping. Salah satu jenis yang umum di Indonesia adalah Orthitrum sebina. Tubuhnya berwarna hijau dengan loreng hitam. Ia sering terlihat di kebun, sawah, atau dekat dengan saluran air. Capung bukan hanya cantik, tapi juga predator alami bagi serangga lain seperti nyamuk. Ia membantu menjaga keseimbangan populasi di lingkungan sekitarnya. Jadi, kalau kamu melihat capung di sekitar rumah, artinya lingkunganmu cukup sehat dan masih ramah bagi kehidupan kecil seperti dia. Sebelum ia menjadi penari udara yang anggun, capung memulai hidupnya jauh di bawah permukaan air. Tak banyak yang tahu bahwa sebagian besar hidup capung justru dijalani tanpa sayap. Semuanya bermula dari telur. Seekor capung betina akan meletakkan telurnya di permukaan air atau pada batang tumbuhan air yang lembab. Kadang satu persatu, kadang ratusan sekaligus. Dan dari telur-telur kecil itu, lahirlah makhluk yang jauh berbeda dari sosok capung yang biasa kita lihat. Namanya adalah nimfa atau larva capung. Wujudnya menyerupai serangga kecil dengan kaki-kaki kuat, rahang besar yang bisa menjulur cepat, dan tubuh yang sepenuhnya hidup di air. Bahkan, ia bernapas bukan lewat paru-paru, tapi lewat insang internal di dalam tubuhnya. Ya, layaknya ikan kecil, nimfa capung adalah predator sejati. Ia memakan apa saja yang lebih kecil darinya. Jentik nyamuk, larva serangga lain, bahkan ikan kecil jika memungkinkan. Ia bersembunyi di dasar lumpur atau di balik tumbuhan air. Diam, menunggu mangsa lewat, lalu menyergap dengan kecepatan tinggi. Fase nimfa ini bisa berlangsung sangat lama, tergantung spesies dan suhu lingkungan. Nimfa bisa hidup berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun, hanya di dalam air. Di fase ini, tubuhnya akan mengalami pergantian kulit berkali-kali, tumbuh semakin besar, dan perlahan mempersiapkan diri untuk naik ke dunia udara. Hingga pada suatu hari, naluri alaminya memanggil, nimfa memanjat batang tumbuhan, meninggalkan air untuk pertama kalinya, dan menggantung diam di atas permukaan. Di sana, proses yang luar biasa terjadi. Kulitnya pecah, perlahan tubuh barunya keluar. Sayap yang tadinya menggulung mulai terbuka. Tubuhnya mengering oleh angin. Ia belum bisa terbang, tapi saat tubuhnya sudah cukup kuat, ia pun mengepakkan sayapnya untuk pertama kali dan terbang. Dari makhluk air yang hidup dalam diam dan bayang, ia berubah menjadi makhluk udara yang bebas dan gesit. Inilah metamorfosis capung. Tidak sepenuhnya sempurna seperti kupu-kupu, tapi tetap sebuah keajaiban alam. Jadi, saat kamu melihat seekor capung melayang indah di tepi danau,
Ingatlah bahwa ia pernah hidup sebagai pemburu dasar air, dan perjuangannya dimulai jauh sebelum sayapnya tumbuh. Capung dan air adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kolam, danau, sungai kecil, rawa, atau sawah yang basah, disitulah kemungkinan besar kamu akan menemukan capung. Tapi, kenapa harus air? Jawabannya ada pada asal-usul hidup mereka. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, capung memulai hidupnya sebagai larva air nimfa. Artinya, tanpa air, siklus hidup capung tidak bisa berjalan. Capung dewasa hanya bertahan selama beberapa minggu. Dalam waktu yang singkat itu, mereka harus kawin dan segera mencari tempat yang cocok untuk bertelur. Maka, perairan menjadi titik penting bagi kelangsungan generasi mereka. Tapi tidak semua air bisa mereka pilih. Capung sangat sensitif terhadap kualitas lingkungan. Mereka hanya bertelur di air yang cukup bersih, tenang, dan tidak tercemar. Jadi, ketika kamu melihat banyak capung di suatu tempat, itu pertanda bahwa lingkungan di sana masih sehat. Di alam liar, capung bisa ditemukan di berbagai macam habitat, seperti rawa-rawa yang rindang, danau alami, sungai kecil yang mengalir pelan, bahkan di genangan air di hutan atau parit yang terlindungi. Mereka menyukai tempat yang banyak tumbuhan airnya, karena di sanalah mereka bisa meletakkan telur dengan aman, dan nimfa bisa tumbuh terlindungi dari predator besar. Bahkan di daerah pertanian, seperti sawah atau kolam irigasi, capung sering terlihat terbang rendah di atas permukaan air. Mereka memanfaatkan tempat itu untuk berkembang biak, sekaligus membantu petani karena mereka memangsa serangga hama, seperti werang dan nyamuk. Namun di wilayah kota yang penuh polusi, sangat jarang ditemukan capung. Air yang tercemar deterjen, limbah rumah tangga, atau sampah plastik membuat capung enggan datang. Nimfanya tidak akan mampu bertahan hidup, dan akhirnya populasi mereka pun menghilang. Oleh karena itu, para ilmuwan menjadikan capung sebagai bioindikator, yaitu makhluk hidup yang bisa memberi petunjuk tentang kualitas lingkungan. Semakin banyak capung, semakin sehat ekosistemnya. Semakin sedikit, mungkin ada yang salah dengan air di sekitarnya. Tanpa disadari, capung menjadi penjaga senyap bagi alam. Mereka tidak bersuara, tidak menuntut apa-apa, tapi kehadiran mereka berbicara banyak tentang keseimbangan. Capung bukan hanya makhluk yang indah untuk dilihat. Mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Dan meskipun ukurannya kecil, peran yang mereka jalankan sangat besar. Sebagai predator, capung adalah pemburu yang handal. Bahkan sejak masih menjadi nimfa di dalam air, mereka sudah memangsa jentik nyamuk, larva serangga lain, dan hewan-hewan kecil yang hidup di perairan. Dengan rahang yang cepat dan kuat, nimfa capung bisa menyergap mangsa hanya dalam hitungan detik. Saat sudah dewasa dan bisa terbang, capung tetap menjadi predator aktif. Mereka berburu nyamuk, lalat kecil, semut terbang, bahkan capung lain yang lebih kecil. Dalam sehari, seekor capung dewasa bisa memakan puluhan hingga ratusan serangga kecil. Artinya, keberadaan capung membantu mengendalikan populasi serangga pengganggu. Mereka adalah pembasmi nyamuk alami, tanpa bahan kimia, tanpa suara, dan tanpa mengganggu keseimbangan alam. Tak hanya itu, capung juga menjadi bagian penting dari rantai makanan. Nimfa capung menjadi makanan bagi ikan kecil dan amfibi seperti katak, sedangkan capung dewasa bisa menjadi santapan burung, kelelawar, bahkan laba-laba besar. Mereka bukan hanya pemburu, tapi juga menjadi mangsa, dan disitulah peran keseimbangan bekerja. Ketika populasi capung menurun, kita akan melihat dampaknya secara perlahan tapi nyata. Jumlah nyamuk bisa meningkat drastis. Burung pemakan serangga kehilangan salah satu sumber makanannya, dan lingkungan pun mulai kehilangan kontrol alaminya. Maka,
kehadiran capung bukan sekadar pelengkap alam. Mereka adalah bagian dari sistem kompleks yang saling bergantung. Tidak ada peran yang sia-sia di alam ini. Bahkan seekor capung yang terbang sendiri di sore hari sedang menjalankan tugasnya menjaga keseimbangan. Ia terbang rendah di atas air, lalu melesat tinggi menembus cahaya sore. Capung, makhluk kecil, diam-diam menjalankan perannya untuk bumi. Dari telur di balik daun, hingga menjadi pemburu di dasar air. Dari larva yang tak dikenal, hingga penari langit yang tak pernah kehilangan arah. Ia tidak bersuara, tapi kehadirannya berbicara banyak tentang kualitas air, tentang ekosistem yang sehat, tentang keseimbangan yang kadang kita abaikan. Di balik sayap beningnya yang tampak rapuh, tersembunyi kekuatan evolusi, ketahanan hidup, dan peran penting dalam kehidupan. Capung bukan hanya bagian dari alam, ia adalah penjaga kecil, saksi bisu dari perubahan zaman, dan pengingat bahwa makhluk sekecil apapun bisa membawa pengaruh besar bagi dunia. Jadi lain kali kamu melihat seekor capung, jangan buru-buru mengabaikannya, karena di balik kepakan sayapnya yang ringan, ada pesan dari alam yang menunggu untuk kita dengar.